Perkenalkan, saya Cecilia Audrey, mahasiswa BINUS Online, jurusan Manajemen Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas tentang digital marketing in business management. Tentunya hal ini sangat penting karena di era digital saat ini, pemasaran tidak hanya soal promosi, tetapi juga tentang bagaimana bisnis membangun hubungan dengan pelanggan, membaca data, dan mengambil keputusan yang tepat. Yuk kita mulai. Di video kali ini, kita akan membahas definisi digital marketing, pentingnya digital marketing, materi apa saja yang dipelajari di digital marketing, penerapan digital marketing, serta jalur karir yang dapat dipilih. Pertama, apa sih digital marketing itu? Secara sederhana, digital marketing adalah semua kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui platform digital untuk mempromosikan produk, layanan, atau bahkan ide tertentu. Bentuknya sangat beragam, mulai dari media sosial, mesin pencari, website, email marketing, iklan berbayar, sampai konten marketing. Yang membedakan digital marketing dari pemasaran tradisional adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens dengan lebih cepat, lebih luas, dan lebih terukur. Misalnya saat sebuah bisnis mengunggah konten di media sosial. Mereka bisa langsung melihat berapa banyak orang yang melihat, menyukai, membagikan, atau bahkan memberikan komentar. Dari situ, bisnis bisa tahu apakah pesan mereka efektif atau tidak. Jadi, digital marketing bukan hanya tentang promosi, tetapi juga tentang membangun komunikasi yang tepat dengan pelanggan di dunia online. Karena itu, digital marketing sekarang menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen bisnis modern. Kenapa sih digital marketing itu penting? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, digital marketing membantu meningkatkan brand awareness, yaitu tingkat pengenalan masyarakat terhadap sebuah merek. Semakin sering brand muncul di platform digital, semakin besar kemungkinan orang mengingatnya. Yang kedua, digital marketing memberi akses pada customer insight secara real time. Artinya, bisnis bisa melihat langsung bagaimana pelanggan merespon konten, produk, atau kampanye tertentu. Ini sangat berguna karena perusahaan tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui apakah strategi mereka berhasil. Yang ketiga, digital marketing mendukung data-driven decision. Dalam dunia bisnis modern, keputusan yang baik bukan hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga berdasarkan data yang jelas. Dan yang terakhir, digital marketing bisa meningkatkan sales dan engagement. Karena bisnis dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan mereka, serta membangun hubungan yang lebih kuat dan loyal. Dengan kata lain, digital marketing bukan pelengkap, tetapi salah satu faktor utama yang membantu bisnis tumbuh secara berkelanjutan. Dalam digital marketing, ada beberapa subjek penting yang perlu dipahami. Pertama, consumer behavior, yaitu mempelajari bagaimana pelanggan berpikir, merasa, dan mengambil keputusan sebelum membeli. Ini penting karena strategi pemasaran yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen. Kedua, social media management. Karena media sosial sekarang menjadi salah satu saluran utama untuk komunikasi dan promosi. Ketiga, customer relationship management, yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang
dengan pelanggan agar mereka tidak hanya membeli sekali, tetapi tetap loyal. Selain itu, ada market research untuk memahami pasar, pesaing, dan kebutuhan konsumen. Ada juga search engine marketing yang membantu bisnis muncul di hasil pencarian ketika orang mencari produk atau layanan tertentu. Semua subjek ini saling berkaitan. Kalau satu bagian lemah, strategi digital marketing juga bisa kurang efektif. Jadi, memahami dasar-dasar ini sangat penting untuk membangun kampanye digital yang benar-benar berhasil. Dalam praktek bisnis, digital marketing bekerja melalui beberapa cara. Salah satunya adalah social media campaign, yaitu kampanye digital yang ditargetkan kepada audiens tertentu sesuai usia, minat, lokasi, atau perilaku mereka. Ada brand identity, yaitu bagaimana sebuah merek membangun citra yang konsisten, mulai dari warna, gaya bahasa, hingga nilai yang ingin ditampilkan. Berikutnya, konten marketing, yaitu membuat konten yang bermanfaat, menarik, dan relevan supaya pelanggan tertarik untuk mengenal brand lebih jauh. Konten ini bisa berupa video, artikel, infografik, atau postingan singkat. Yang tidak kalah penting adalah performance analysis, karena semua aktivitas digital bisa diukur. Misalnya, bisnis bisa mengecek jumlah klik, tayangan, konversi, dan engagement. Dari data tersebut, perusahaan bisa mengetahui strategi mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Jadi, digital marketing di dalam bisnis bukan hanya soal membuat konten, tetapi juga soal merancang strategi, menjalankan eksekusi, lalu mengevaluasi hasilnya secara terus-menerus. Digital marketing juga membuka banyak peluang karir. Ada digital marketing spesialis yang bertugas mengelola kampanye dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Ada sosial media strategis yang fokus pada pertumbuhan platform, engagement, dan komunitas. Ada konten kreator yang membuat konten menarik dan relevan untuk audiens. Ada juga brand eksekutif yang menjaga konsistensi posisi brand agar tetap kuat di pasar. Selain itu, market analysis yang berperan mengelola data dan menghasilkan insight yang berguna untuk strategi pemasaran. Semua peran ini membutuhkan kombinasi kreativitas dan kemampuan analitis. Artinya, seseorang tidak hanya harus bisa membuat ide yang menarik, tetapi juga harus bisa membaca data dan memahami perilaku konsumen. Inilah yang membuat bidang digital marketing sangat dinamis dan menarik untuk ditekuni oleh mahasiswa maupun profesional muda. Kalau dilihat dari studi kasus, ada beberapa contoh menarik loh. Yang pertama adalah Starbucks. Starbucks berhasil memanfaatkan aplikasi mobile, program loyalitas, dan media sosial untuk meningkatkan engagement pelanggan. Melalui aplikasinya, pelanggan bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah, mengumpulkan poin, dan mendapatkan penawaran yang dipersonalisasi. Selain itu, data dari aplikasi juga membantu Starbucks memahami kebiasaan pelanggan seperti minuman yang sering dibeli, waktu pembelian, dan preferensi tertentu. Informasi ini kemudian bisa digunakan untuk membuat kampanye yang lebih relevan.
Strategi seperti ini menunjukkan bahwa digital marketing bukan hanya soal promosi satu arah, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan nyaman. Dalam konteks manajemen bisnis, pendekatan Starbucks membuktikan bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan sekaligus memperkuat loyalitas brand. Contoh berikutnya adalah Nike. Nike dikenal kuat dalam storytelling dan community building. Kampanye mereka tidak hanya menjual produk olahraga, tetapi juga menjual nilai, identitas, motivasi, dan gaya hidup yang dekat dengan target audiensnya. Ini membuat komunikasi Nike terasa lebih emosional dan menginspirasi. Mereka membangun hubungan dengan pelanggan bukan sekadar sebagai pembeli, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki semangat yang sama. Pendekatan ini sangat efektif karena konsumen modern tidak hanya mencari produk yang bagus, tetapi juga brand yang punya makna dan karakter. Dengan strategi seperti ini, Nike berhasil membangun brand advocacy, yaitu ketika pelanggan tidak hanya membeli, tetapi juga ikut merekomendasikan brand kepada orang lain. Dalam jangka panjang, inilah yang memperkuat loyalitas dan membuat merek tetap relevan di pasar yang sangat kompetitif. Studi kasus ketiga adalah Netflix. Netflix memanfaatkan data dan personalisasi untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Saat seseorang membuka platform Netflix, rekomendasi yang muncul bisa berbeda dengan pengguna lainnya, karena sistemnya membaca kebiasaan menonton, genre favorit, dan riwayat interaksi. Dengan pendekatan ini, Netflix bisa mempertahankan perhatian pengguna lebih lama karena pengalaman yang diberikan terasa lebih personal dan relevan. Strategi ini juga membantu mengurangi churn atau kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan. Dari sisi bisnis, personalisasi seperti ini sangat penting karena meningkatkan kepuasan pengguna dan memperkuat loyalitas pelanggan. Netflix menunjukkan bahwa digital marketing tidak selalu berbentuk iklan yang terlihat jelas, tetapi juga bisa hadir melalui pengalaman pengguna yang cerdas dan berbasis data. Sebagai kesimpulan, digital marketing bukan sekadar alat promosi, tetapi gabungan dari strategi, kreativitas, dan analisis. Dalam manajemen bisnis, digital marketing membantu perusahaan memahami pelanggan, memperkuat brand, dan meningkatkan performa bisnis secara keseluruhan. Bagi calon profesional bisnis, kemampuan ini bukan lagi hanya pilihan tambahan, tetapi sudah menjadi bahasa utama dalam commerce modern. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam membawakan materi ini. Sekian dari saya, semoga materi ini dapat membantu. Terima kasih.